Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Rizky Rahmania. Di kesempatan hari ini saya akan membacakan mengenai peruntungan zodiak Taurus di bulan Mei tahun 2022. Nah, sebelum saya lanjutkan untuk membaca yang lebih detail, jangan lupa ya untuk subscribe channel Rizky Rahmania, channel saya, agar nanti kalau misalnya saya ada upload video terbaru, kalian bisa mendapatkan notifikasinya langsung dari YouTube ya. Dan jangan lupa juga like video ini, dan kalau misalnya kalian ingin berkonsultasi, kalian bisa hubungi saya melalui nomor telepon yang sudah saya cantumkan di video ini. Oke? Kalau gitu langsung saja kita lihat ya. Ini peruntungan zodiak Taurus di bulan Mei. Dari segi energinya ini lebih mengarah pembelajaran tentang apa ya? Di sini ada misteri. Dan di sini juga ada fate. Ketika saya menarik kartu misteri, kalimat yang atau situasi yang langsung terlintas di visual saya adalah sepertinya kamu akan ada di situasi dimana kayak kamu nggak akan tahu ini jawabannya seperti apa, bagaimana, atau intinya gini deh, akan ada di situasi dimana kamu bingung hasil akhirnya tuh seperti apa, padahal kayak semesta lagi mengajak kamu, Tuhan ingin mengajak kamu untuk kayak percayalah pada Tuhan. Tuhan gak mungkin akan melepaskan kalian, meninggalkan kalian begitu saja. Semua yang terjadi itu memang sudah salah satu izin kuasa dari Tuhan juga. Jadi di sini yang kamu pelajari selama bulan Mei itu adalah lebih ke arah terkadang ada situasi di mana kita memang harus mau nggak mau ya udahlah jalani dulu. Kita nggak tahu nih di depannya akan ada seperti apa nih yang akan terjadi. Kamu nggak akan tahu kayak gitu. Itu yang saya lihat di sini. Jadi kayak kamu harus berani untuk mengambil resiko dan percaya bahwa Tuhan akan tetap menuntun apapun keputusan kamu, walaupun hasilnya nih nggak tahu nih, benar-benar unknown banget, benar-benar nggak ketahuan seperti apa kayak gitu loh dari keputusan kamu. Itu yang saya lihat di sini, situasi dimana nanti akan hadir ke dalam hidupmu di bulan Mei 2022. Saya pinggirin dulu ya kartunya, biar nanti kamu juga bisa sambil lihat-lihat juga. Siapa tahu ini nanti ada hubungannya juga nih dengan kartu yang lain ya. Oke, sekarang saya akan membacakan terlebih dahulu dari sisi asmaranya untuk Taurus yang masih single ya. Untuk yang masih single di sini sepertinya kamu kalau mau membuka diri, mau mencoba berkenalan atau dekat sama orang, ini sebenarnya udah bisa sih. Walaupun ya saya lihat kamu memang butuh waktu untuk terbuka terhadap dia yang hadir ke dalam hidup kamu, atau kamu lagi naksir seseorang tapi orangnya tertutup banget. Jadi kayak kamu memang butuh waktu untuk menunjukkan kepada dia bahwa mungkin ya kamu benar-benar suka dia kayak gitu loh. Dan di sini saya lihat arahnya kamu memang lagi kayak diarahkan untuk sabar pada prosesnya ya. Walaupun di sini saya lihat memang kayak harus sabar, tapi ini intinya gini, kamu akan bertemu atau ada beberapa orang yang hadir di dalam hidupmu, atau memang dia sudah ada. Intinya kamu disuruh jangan menyerah, salah satunya di sini ya.
Karena pesannya di sini bisa jadi dia juga adalah salah satu kandidat soulmate kamu yang memang arahnya ke jodoh, ya. Itu untuk Taurus. Lalu untuk kalian Taurus asmara yang sudah berpasangan, di sini sepertinya kenapa nih kok ada Eight of Cups? Sebentar ya. Saya lihat dulu apa yang akan terjadi selama bulan Mei 2022. Oke. Jadi di sini saya lihat ya, untuk yang sudah berpasangan sepertinya ada banyak sekali hal-hal atau kegiatan atau kejadian yang sebelumnya membuat kamu dan dia terasa lelah, capek, tapi kayak akhirnya kalian berdua sama-sama saling berkompromi untuk oke, kita lakukan hal yang baru atau situasi yang baru. Soalnya di sini saya lihat ada suatu hal di mana kayak kamu sama dia sama-sama ambil keputusan, di mana ini endingnya apapun yang kamu jalani dan hadapi, hubungan kamu sama dia semakin erat koneksinya. Apabila kalian sudah berkeluarga, di sini ada kecenderungan akhirnya kamu bisa meluangkan banyak waktu bersama keluarga juga. Atau di sini kayak hubungan kamu sama keluarga makin erat, makin akrab, semakin harmonis. Dan di sini sepertinya banyak sekali bagian dari anggota keluargamu tuh lagi kayak pengen ajak ngobrol, terus kayak berkomunikasi atau minta saran atau ayo kerja sama, tujuan kalian untuk kedepannya apa, seperti itu. Jadi kayak makin clear dan makin jelas apa yang ingin kalian capai berdua. Ini yang saya lihat di sini. Dan di sini intinya walaupun ada masalah yang hadir ke dalam hubungan kalian, tapi di sini saya melihat kalian tidak menganggap hal itu sebuah masalah, dan saya lihat sebetulnya kalian bisa melewati masalah tersebut. Kayak gitu. Dan untuk kalian yang sudah berkeluarga, di sini ada pesan tambahannya. Sepertinya kamu di bulan Mei ada perlu mengeluarkan biaya untuk pasangan atau bukan pasangan, untuk anak. Bagi yang sudah punya anak, cukup banyak ini pesan tambahannya. Itu yang saya lihat. Banyak sekali tanggung jawab yang perlu kalian penuhi. Oke. Lalu selanjutnya di sini untuk dari segi karir zodiak Taurus ya. Oke. Untuk Taurus, selama kamu memfokuskan apa yang ingin kamu capai ini atau planning itu ke dalam sebuah tindakan yang konkret, di sini mau kalian sudah bekerja atau sedang mencari pekerjaan, di sini apabila ada tawaran bantuan dari orang sekitar juga jangan ditolak. Kenapa? Karena saya melihat di sini sebetulnya nanti kamu akan juga terbantu sih, seperti itu. Cuman di sini saya juga perlu wanti-wanti ke kamu juga. Tadi kan saya juga bilang kalau ada yang nawarin bantuan ya nggak masalah sih, mau diterima, jangan ditolak gitu ya. Tapi di sini kamu juga perlu perhatikan kembali nih orangnya seperti apa dan bagaimana. Soalnya di sini yang saya lihat yang datang ke kamu ini ada beberapa kayak gitu loh. Ada beberapa yang memang salah satunya ini ada yang tulus mau ngebantuin kamu tanpa ada agenda khusus. Namun di sini sebagian besar yang datang ini juga ada agenda tersembunyi. Jadi kamu perlu perhatikan kembali nih. Yang penting kayak
kalau kamu mau menerima bantuannya ya silahkan, boleh, tapi kamu harus bisa memberikan batasan yang tegas antara kamu sama dia, seperti itu ya. Tetap harus ada batasan. Dibantu boleh, tapi tetap harus ada kayak privasi juga, salah satunya di situ. Soalnya di sini saya lihat ada yang mencoba untuk kayak ngebaik-baikin kamu, tapi in the end kayak ternyata dia ada kecenderungan memanfaatkan kamu. Saya nggak tahu tujuannya apa, tapi intinya sesuatu yang emang nggak murni pengen ngebantuin karena pengen bantuin, tapi karena memang ada maunya. Jadi hati-hati di sini ya, soalnya kamu bisa dimanfaatin, itu yang saya lihat. Cuman kalau kamu tolak, kerjaan kamu nggak kelar kayak gitu. Tapi kalau dibantu dia, kerjaan kamu juga oke, cepat tercapai. Jadi kayak emang ini kayak agak serba salah sih. Tapi saya yakin di sini selama kamu bisa memberikan batasan yang tegas, saya lihat kamu bisa kok melaluinya. Itu sih kalau yang saya lihat di sini. Lalu berikutnya saya akan membacakan dari segi keuangan ya untuk zodiak Taurus di bulan Mei tahun 2022. Kayaknya di bulan April kemarin keuangan kamu agak cukup seret ya, karena banyak sekali pengeluaran, sehingga kamu kayak beberapa ada yang memang harus berhutang. Namun kamu nggak perlu khawatir, di bulan Mei ini saya lihat rezeki kamu akan kembali normal. Malah di sini saya lihat akan ada beberapa rezeki tambahan atau tawaran yang dimana kayak kamu jadi tahu, oh ini bisa dapat uang tambahan nih buat keluarga. Itu yang saya lihat di sini. Sehingga di sini ketika rezeki itu datang, tapi tantangan lagi nih buat kamu. Pengeluaran kayak muncul lagi nih banyak kayak gitu. Terutama di sini masalah pengeluaran kamu harus tahu dulu. Ketika membeli barang ini dampaknya apa? Akan kamu sering pakai atau enggak? Kayak gitu. Sehat apa enggak? Jadi kamu harus perhitungkan kembali ya terkait keuangan. Karena kalau misalnya kamu bisa kelola dengan baik keuangan tersebut, di sini dia bisa menjadi teman, bisa memberikan rezeki lebih juga untuk kamu. Itu sih yang saya lihat di sini. Jadi tolong diperhatikan kembali lagi cara kalian mengelola keuangan ya. Memang ini cukup berat dari bulan sebelumnya, tapi nanti Mei itu kok rezeki tambahan, tinggal ngelolanya lagi nih, tinggal dipertegas ya. Karena keputusan ada di kamu nih yang megang uang. Lalu dari segi kesehatan, kamu lagi banyak kegiatan nih untuk zodiak Taurus selama bulan Mei. Jadi saya lihat kamu kayak butuh makan makanan yang berprotein tinggi atau yang dapat meningkatkan stamina ya. Jadi kamu juga tidak mudah lelah, tidak mudah capek di sini. Dan kalau misalnya diajak teman untuk pergi dari mana ini itu atau hangout, tapi badan kamu lagi super capek dan super lelah, kalau memang bisa ditolak, silahkan coba berani mengatakan tidak. Karena tubuh kamu di sini saya lihat memang lagi kayak butuh istirahat, ya. Tapi kamu kayak forsir terus setiap hari. Lalu di sini untuk kesehatan, jangan ikutin tren kesehatan yang justru malah menjerumuskan. Itu yang saya lihat di sini. Jadi tips kesehatan seperti diet atau apapun itu yang kamu terima dari sumber manapun, tolong di sini saya lihat untuk diperiksa ulang, untuk lakukan research atau gali lebih dalam ilmunya.
Jadi nggak sembarangan kamu dengar terus kamu lakuin gitu. Apakah ada penelitian yang sebelumnya, apakah sudah ada yang melakukan hal yang sama. Pokoknya kamu galilah pengetahuannya, biar kamu tahu dampak ke positif ke tubuh kamu itu apa. Karena mungkin bisa saja bekerja ke dia tapi tidak ke kamu. Karena apa? Karena tubuh kita sama orang lain itu semuanya memiliki karakteristik yang berbeda loh. Tubuh loh ini, fisik. Jadi yang memiliki karakteristik berbeda itu tidak hanya cuman sifat doang, fisik juga sama. Untuk dari segi kesehatan dan kinerja tubuh kita ya, bukan tubuh fisik yang kelihatan dari luar, enggak, bukan itu maksud saya, tapi yang di dalamnya, kinerja dari tubuh kita ini. Jadi dia benar-benar harus kamu selektif ya, memilih apa yang ingin kamu lakukan terhadap tubuh kamu. Dan di sini perbanyak coba makan makanan ya protein yang berasal dari laut. Terus coba perbanyak minum juga. Di sini banyak di antar kalian yang kurang minum. Terus perbanyak makan makanan sayur-sayuran juga. Dan di sini kalau misalnya kamu sudah terasa kayak lagi stres, pusing, lelah, dan cemas, tidak ada salahnya jika kamu ingin mencoba aromaterapi. Karena aromaterapi itu juga memiliki berbagai macam pilihan wangi yang memiliki khasiatnya masing-masing. Kalau saya biasanya lavender ya, biar tidak terlalu stres dan mudah tidur. Kalau saya biasa personally pilih lavender karena itu. Nah, kamu tinggal coba googling masing-masing bau ini, wangi ini dampaknya apa, seperti itu. Atau bisa pakai diffuser. Kurang lebih seperti itu, ya. Itu yang saya lihat di sini dari segi kesehatan. Lalu berikutnya di sini saran apa sih yang ingin disampaikan oleh semesta untuk kalian nih, zodiak Taurus, ya. Jatuh. Ini keluar sendiri ya kartunya. Pas saya kocok cukup lebar kartunya. Jadi saya agak susah ngocoknya dan ngambilnya. Oke, ini. Oke, Taurus, zodiak Taurus di sini. Oke. Dari tadi kalau misalnya kamu dengerin dari awal ya, terutama masalah karir. Kalau ada kesempatan, tetap nggak ada salahnya kamu menerima tawaran mereka, walaupun mereka ada sifat atau sikap yang tidak membuat kamu nyaman, atau kamu ngerasa ada yang nggak beres sama orang ini. Tetap pasang batasan, tapi ya ada yang bisa kamu pelajari dari orang tersebut juga, ya. Tidak semuanya jahat, karena dibalik itu semua ada kok yang masih mau benar-benar tulus membantu kamu, ya. Itu yang saya lihat di sini, ada kok yang tulus. Dan di sini menyikapi orang-orang yang tidak membuat kamu nyaman, tidak nyaman, sebal, atau apapun emosi negatif yang muncul di dalam diri kalian, terserah kalian mau melabeli apa pun itu. Di sini namanya hidup pastikan berjalan ya. Nggak ada yang namanya jam 8 pas malam ini akan stay terus di situ. Pasti akan bergerak terus maju waktu. Dan waktu tidak akan pernah bisa dimundur. Dibikin mundur kan. Jadi di sini tetap cobalah, ya sudah, maafkan mereka. Karena pada dasarnya gini lah mindsetnya, ya kita tahu mereka telah melakukan banyak hal-hal yang membuat kita nggak suka, tidak nyaman, hingga kita kayak susah melupakan kejadian yang menyakitkan itu. Tapi di satu sisi kamu juga perlu memaafkan mereka, karena sebenarnya jika masalah tidak muncul, kamu gak akan belajar.
Problemnya di situ. Jadi setelah kamu memaafkan mereka, katakan dan sebutkan doa, terima kasih karena kamu telah memberikan pembelajaran berharga untukku. Dengan begini aku jadi belajar apa, sebutkan di dalam doamu. Dan doakan yang terbaik untuk mereka. Karena dengan mendoakan yang terbaik untuk mereka, orang yang kita benci, doa yang baik itu memang akan hadir untuk dia juga. Dan doa yang baik itu nanti juga akan berbalik juga nih ke kamu. Kamu juga akan menerima rezeki yang tidak kamu sangka-sangka. Itu yang saya lihat di sini. Karena pohon tomatnya ada yang di dalam, ada yang di luar juga. Tinggal kamu mau nggak membiarkan dan mengakui hal tersebut, bahwa ya ini memang tidak nyaman, tapi di satu sisi saya juga terima kasih sama kamu. Tanpamu aku nggak akan sampai ke titik ini, belajar ke titik ini. Kalau nggak aku akan terus-terusan polos jadi orang, atau orang yang masa bodoh, tidak mau ikut tidak mau tahu kayak gitu loh. Tapi setidaknya dengan seperti ini aku jadi paham, oh ini loh hasilnya kayak gitu. Itu yang saya lihat di sini. Ya, saya tahu di setiap orang pembelajarannya pasti berbeda-beda. Tapi kamu bisa gunakan format tersebut. Itu yang biasanya saya ucapkan di dalam doa saya. Setiap sebelum tidur, setiap saya lagi tenang, setiap saya sholat. Dan dengan berdoa seperti itu tanpa kita sadari, kayak tiap hari di kehidupan kita, mukjizat Tuhan itu kayak hadirnya itu kayak ada aja kayak gitu loh. Jadi kayak kita bisa melihat hal kecil yang bisa kita syukuri lebih jelas. Itu yang saya lihat di sini, kartu yang ingin disampaikan semesta pada kalian untuk Taurus. Saya yakin Taurus bisa melampaui ini dan percaya bahwa Tuhan mengarahkan kita ke titik ini. Pasti ada pembelajaran yang bisa kita petik, dan karena Tuhan itu sayang sama kita. Itu yang saya dapat pesannya dari semuanya di sini. Semoga dari hasil reading ini dapat membantu kalian, bermanfaat, dan membantu kalian untuk menemukan Tuhan yang ada di dalam diri kalian juga. Tuhan itu gak jauh di mana-mana, tapi bisa kita temukan dan bisa kita yakini. Oke, itu yang bisa saya sampaikan di sini. Mohon maaf juga kalau misalnya saya ada salah kata, dan semoga bermanfaat untuk kalian. Sekali lagi terima kasih, dan saya ingin undur diri terlebih dahulu. Oke, kalau gitu see you next time. Bye bye.